desa. Jadi di desa Cimayang itu air bersih itu masih jarang gitu. Walaupun udah pakai curen, udah pakai yang ditanam di dalam tanah juga gitu, masih tetap kotor dan kurang jernih. Jadi mungkin kedepannya masih bisa mencari solusinya lah. Terus yang kedua, tempat pembuangan kotoran belum ada di sana, itu masih jarang. Iya, masih double masih banyak. Belum ada sweeping atau apapun, masih jarang lah, masih bisa kehitung lah beberapa rumah di sana itu. Sama yang terakhir itu belum ada tempat pembuangan akhir untuk sampah. Jadi pas kita tanya ke kepala desanya, ini pembuangan sampahnya di mana? Ternyata kalau di sana itu belum ada, masih rata-rata ke kali atau ke hutan biasanya. Saya perwakilan dari kelompok BSUD Cimayang, izin menjawab pertanyaan dari panel. Sebulan sebelum kegiatan BSUD itu kita udah survei ya ke desanya. Jadi kita melihat kondisi di desa itu seperti apa dan kita mengadakan program. Kebetulan kalau di kelompok saya itu sebenarnya program udah banyak yang disiapkan untuk di desa. Cuman karena keterbatasan dana, jadi kita cuman sehari-harinya itu kayak ngebantu aja gitu di sana kepada masyarakat sekitarnya. Walaupun dari sini jalannya kita kan lewat Ciuya, tapi itu masih masuk lagi ke dalam. Nah, dari jalan utama, jalan besar ke dalam sampai jembatan gantung itu kalau buat jalan masih bagus, masih mulus. Cuman setelah jembatan itu sudah benar-benar sisa batu-batu kayak gitu, jalan-jalan berbatu, bahkan banyak lubang. Kemudian di sana juga masih ada beberapa rumah yang belum punya jamban kayak gitu. Kami juga sebenarnya kemarin agak kesulitan dalam mencari tempat tinggal karena ya di masalah jamban itu ya, jadinya akhirnya kita disarankan ikut tinggal sama Pak Lurah. Yang kedua, referensi program kerja. Kalau untuk program kerja kita sebelumnya itu pas diumumkan kalau misalnya ada kegiatan BSUD, kita mengumpulkan program kerja yang dilakukan BSUD sebelumnya. Nah, itu kita kumpulkan. Setelah itu kita adakan survei ke lokasi. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan program kerja yang telah kita kumpulkan. Kemudian koneksi. Untuk koneksi, alhamdulillah kita juga masih terhubung dengan desa di sana. Terutama anak-anak yang masih sering ngechat lewat WA, bahkan sampai spam nelpon kayak gitu ke kita. Terus kalau untuk dari desa, alhamdulillah kita juga punya nomornya dari Pak Lurah. Terus Pak RT juga kita masih ada kok. Seperti disampaikan ya, di sana ada curug yang namanya Curug Bantahan. Nah, di sana tuh kalau terbilang curugnya bagus, dia tuh membentang luas. Jadi kalau misalkan dijadikan objek wisata juga bakalan menarik. Tapi sebelumnya sebelum kita ke sana itu ramai, banyak orang yang datang, kayak apa namanya, orang-orang bersepeda itu pada datang ke sana rame-rame. Tapi sekarang udah nggak ada yang ke sana lagi. Mungkin karena nggak dirawat juga di sana, hanya sekedar tahu ada air terjun di sana gitu. Ya, mungkin cukup sekian komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charity, pembagian sembako, kemudian tadi sudah banyak disampaikan oleh pembina yayasan, kemudian oleh dari Alfa. Mungkin saya lebih berikan komentar. Kayaknya saya paling senang memberikan komentar gitu ya. Tadi saya simak di kelompok yang pertama itu di Bojongmanik ya. Tadi sempat disampaikan sama yang perempuan tadi, keterbatasan kegiatan yang masih terbatas terlaksana
karena masih keterbatasan dana katanya gitu. Sedangkan apakah memang teman-teman itu berpikir bahwa kegiatan yang akan kita lakukan itu semuanya membutuhkan dana gitu ya? Karena kalau bakti kita kepada desa itu atau untuk anak-anak yang di desa misalkan itu tidak semuanya membutuhkan anggaran ya, tidak semuanya melulu membutuhkan dana gitu. Bisa aja kegiatan-kegiatan yang tidak harus ada yang perlu teman-teman beli gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah kalian masih membuat koneksi dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan pemerintahan di desa itu? Misalnya nomor kontaknya gitu ya. Atau mereka itu mau memberikan harapan, ada nggak dari mereka? Dek, tolong sampaikan ke Al-Qudwah tahun depan ada lagi atau gimana gitu ya. Lain kali saya mau gandeng ikut daftar untuk ke desa itu, karena di desa itu ada begini ya. Melakukan program, kita yang pertama melakukan survei apa saja yang dibutuhkan dan apa saja kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita aplikasikan di sana. Terus yang kedua, kita juga menyesuaikan dengan anggaran. Awalnya program kita benar-benar sedikit karena program kita terhambat oleh anggaran. Tadi kita membuat program yang plan B gitu. Namun alhamdulillah semua program yang plan A itu akhirnya terlaksana semua karena baik dari kita mengerjakannya dan juga baik dari dana, alhamdulillah semuanya mendukung dan terjalankan semua. Untuk koneksi, alhamdulillah koneksi dari Lewi Damar itu kita masih sangat aktif. Yang pertama dari sekolah, khususnya Ibu Iyoh itu wali kelas 4 ya? Kelas 4, dia mengharapkan dari khususnya perpustakaan untuk mengadakan perpustakaan keliling per setiap bulannya. Tadi sampai jam 10-an. Yang keempat juga ada taman buku bacaan. Nah, taman buku bacaan ini kita mengadakannya di PAUD sama di daerah rumah, jadi sama anak-anak masyarakat sekitaran rumah gitu. Itu memfasilitasi taman buku bacaan untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Nah, ini kita kerjasama dengan perpustakaan Provinsi Serang. Selanjutnya ada pemotongan film. Pemotongan film di desa bersama anak-anak. Jadi ini pemotongan film sekaligus pemotongan film edukasi ya. Jadi sembarang memotongan film, ada pendidikannya juga untuk anak-anak. Ini dilaksanakannya malam hari pada Isya. Jadi sebelum memulai pemotongan film ini kan kita ngajar dulu di SD di PAUD. Jadi kita ngasih tahu ke anak-anak gitu, kalau nanti malam datang ya ke rumah bakal ada pemotongan film. Jadi alhamdulillah terlaksana dengan maksimal.